Oke, uh, thank you so much. Halo teman-teman, selamat pagi ataupun selamat siang, sore dan malam, dimanapun teman-teman bakal mendengarkan di Mental Talks episode 3 ini. Kita kedatangan tamu spesial banget nih. Di sini ada Kak Fania Josephine dari Marketing Partnership and Community-nya Stellar Women Indonesia. Halo Kak Fania, selamat pagi. Halo pagi juga. Oke. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya buat yang lagi mendengarkan saat ini. Oke. Halo Kak Fania, mungkin bisa say hello dan perkenalan diri dulu Kak sama teman-teman Nusa Demi, kami sebutnya teman Nusa, biar lebih engage dan kenal sama Kak Fania. Mungkin boleh diawali dengan perkenalan dari dulu, SMA-nya di mana, tempat lahirnya di mana gitu Kak, dan nanti akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Fania. Oke, halo teman Nusa. Apa kabar semua? Semoga kalian semua yang mendengarkan dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Perkenalkan, namaku Fania Josephine. Um, Mungkin agak sedikit introduction mengenai diri aku. Jadi dulu sekolahnya itu saya sekolah SMP SMA di Santa Ursula Jakarta. Terus S1-nya itu kuliahnya saya di Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong. Mungkin teman-teman kalau familiar gitu dengan kampus tersebut, mungkin banyak YouTuber favorit teman-teman apa satu alma mater sama saya mungkin. Waktu kuliah itu saya mengambil jurusannya ilmu komunikasi, peminatan public relations gitu. Dan berbagai ini ya macam pengalaman magang gitu sudah saya ikuti dari sebelum lulus kuliah gitu. Jadi dan sampai saat ini mungkin udah jalan 5 tahun lah. Kalau misalnya terhitung dari zamannya magang, mungkin 6 tahunan gitu. Apa saya ada di menekuni bidang ini, bekerja di bidang ini gitu. Dan saat ini saya bekerja di Stellar Women untuk partnership and community gitu. Oke, nice. Thank you so much, Kak Fania, udah introduce cukup clearly dari SMA-nya, kemudian di UNIF-nya dari mana, dan udah kira-kira berapa tahun sih kerja di sana gitu. Tapi aku mau coba tarik mundur dulu gitu Kak, biar teman-teman lebih kenal lebih dalam. Sebenarnya kalau di SMA itu Kak Fania sempat ngalamin milih jurusan either IPA atau IPS gitu nggak ya Kak dulu? Iya, mengalami milih jurusan, bahkan kalau di sekolah saya tuh di Santa Ursula dia punya jurusan bahasa juga. I see. Jadi Tuh. ada tiga opsi, bahasa, IPA, sama IPS. Itu waktu SMA, Kak Fania ambilnya yang mana ya Kak? Dan reasonnya apa, kenapa ngambil gitu gitu? Ambilnya IPS karena memang udah tahu banget nih dari sekolah gitu bahwa nggak akan ngambil jurusan atau bercita-cita menjadi jurusan yang membutuhkan jurusan IPA gitu. Maksudnya mungkin kalau teman-teman yang di IPA kan rata-rata pasti pengen jadi dokter atau misalnya nutritionist gitu atau misalnya teknik atau arsitektur gitu ya. Kalau kalau aku tuh enggak gitu. Jadi emang udah nggak ada kepikiran ke arah situ. Dan selain itu juga kalau dari segi pelajaran gitu ya, memang lebih suka ilmu sosial gitu sih. Karena tahu juga nih sebenarnya apa justru yang sebenarnya sempat bingung gitu, dilema untuk jurusan kuliahnya gitu. Saya sedikit cerita gitu waktu pemilihan jurusan kuliah tuh juga saya macam-macam milihnya dan uh, apa mendaftar di berbagai tempat juga gitu kan dan pernah apa menguji keberuntungan diri gitu ya untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri gitu. Cuman memang belum berjodoh ya. Tetapi untuk jurusannya tuh beberapa jurusan yang saya apply itu selain ilmu komunikasi itu ada juga jurusan ilmu hukum, terus sempat masukin di HI juga gitu. Jadi emang dari zaman sekolah itu tuh udah tahu memang arahnya tuh ke situ gitu. Jadi udah menutup mata jurusan yang lain selain IPS gitu. Biar lebih relevan sih sama apa jurusan di kuliah maupun juga ya itu ya kayak
profesi atau pekerjaan yang dicita-citakan nantinya gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini masih yang dengerin masih ada yang dia itu di kuliah atau SMA gitu Kak. Ada cerita nggak sih Kak gimana ceritanya Kak Fania udah pede banget tuh kayaknya aku nggak bakal masuk ke IPA deh atau masuk ke engineering segala macam, lebih sangat passionate gitu atau senang banget ketika ngerjain di sosial makanya ambil IPS. Nah, waktu SMA tuh apa sih yang membuat Kak Fania sangat pede banget dan ini aku di sini banget gitu. Ada momen apa tuh Kak? Oke. Pertama banget pasti yang measurable atau yang bisa terukur dengan angka itu adalah pasti nilai dong gitu ya. Apa tidak lain dan tidak bukan teman-teman mungkin di sini yang apa dilema gitu ya. Apa IPA IPS sih gitu kan, atau mungkin ya itu nyangkut juga ke mungkin sedikit banyak ke kuliah gitu, karena ada juga teman-teman yang mengambil jurusan IPA itu karena mungkin pada saat mereka harus menentukan jurusan di sekolah mungkin belum tahu passion dan arah tujuan kuliahnya itu kemana, karena mungkin aku agak nggak tahu kalau zaman sekarang gitu ya, karena aku udah lulus sekolah itu udah dari 9 tahun yang lalu, jadi apalagi kan kalau misalnya sekarang kan pendidikan tuh kayak apa ya, ada perubahan dan ini ya selalu ada perubahan perkembangan regulasi dari pemerintah lah maksudku setiap tahunnya gitu. Cuman kalau dulu gitu ya waktu zaman saya sekolah itu tuh anak-anak anak-anak lulusan jurusan IPA gitu itu mereka tuh kayak ada guarantee untuk bisa masuk ke jurusan manapun di kuliah gitu. Jadi banyak juga teman-teman teman-temanku yang IPA mungkin bukan hanya yang satu sekolah gitu ya, tapi teman-teman dari sekolah lain juga mungkin memilih jurusan IPA pada saat itu mereka belum tentu pengen jadi dokter, anak teknik dan sebagainya gitu. Justru malah banyak di antara mereka juga yang masih belum bisa menentukan pada saat mereka masih ya mungkin kelas 11, kelas 12 itu ya, mereka masih kayak nggak tahu gitu. Dan nggak sedikit juga teman-teman aku yang dulunya IPA, kuliahnya itu ya masuk ekonomi, hukum gitu. Karena mungkin last minute mereka baru bisa kayak menentukan gitu kan. Dan bisa jadi juga ada yang memang udah kepikiran gue IPA aja deh gitu. Walaupun dia udah tahu nih dia mau masuknya ekonomi atau hukum gitu ya. Cuman emang dia lebih senang aja pelajaran IPA mungkin ya, atau banyak juga yang sebenarnya ngikutin kata-kata orang tua, which is orang ya sorry to say, maksudnya orang zaman dulu ya yang mungkin beda nih keadaannya pada saat mereka sekolah dan saat kita sekolah gitu ya. Menurut mereka mungkin dengan kamu sekolahnya belajar IPA gitu ya, kamu logikanya lebih terasah lah, lebih pinter ngapain gitu-gitu ya. Itu menurut aku sih itu hanya ini ya kayak ya again tuntutan mungkin ya dari keluarga, mungkin ada beberapa di antara kita yang nggak bisa apa menghindari tuntutan keluarga itu kali ya gitu kan. Cuman ya kalau dari aku pribadi sih memilih kenapa IPS dan emang orang tua menyetujui juga gitu kan. Memang karena kembali lagi ke tadi pertanyaannya adalah cara tahunya gimana, satu nilai. Karena kan pasti apa ya, kalau misalnya nilai pelajaran, nilai ulangan gitu-gitu, itu kan sesuatu yang bisa diukur pakai angka ya, apalagi ada di rapot gitu. Teman-teman bisa notice sendiri gitu di rapot, kalian tuh mana sih yang lebih bagus gitu nilainya. Apakah nilai-nilai mata pelajaran IPA gitu ya, biologi, fisika, kimia gitu ya, atau IPS gitu. Jujur kalau aku sendiri sebenarnya agak lucunya gini, nilai-nilai aku tuh yang bagus di IPS sebenarnya nggak semua gitu. Kebetulan pada saat itu kalau di sekolahku ya nilai akuntansi itu digabung masuk namanya satu nama ekonomi. Jadi mau ekonominya itu hafalan, mau itu akuntansi gitu. Nanti akan dirata-rata. Ujung-ujungnya di rapot itu nilainya keluarnya ekonomi gitu. Jadi satu. Nah, aku suka ilmu ekonominya, aku suka, tapi I hate accounting gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Ya itu kan
nyawanya anak IPS banget ya sebenarnya ekonomi akuntansi gitu. Aku nggak bisa, really aku bener-bener aku menstate diri aku paling bodoh akuntansi memang karena nggak suka gitu. Mungkin buruknya gitu ya, aku orangnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak suka sama satu hal, aku nggak akan bagus di situ gitu. Kelihatan banget orangnya tuh kayak sejomplang itu. Jadi kalau misalnya yang dia bagus gitu, benar-benar passionate gitu loh. Maksudnya I can explore anything about it gitu. If I really like about it gitu loh. Nah, tapi masalah aku nggak suka nih. Nah, tapi untuk pelajaran lain IPS gitu ya, ya suka geografi. Cuman menurut aku geografi saat dibuatin pelajaran disuruh ngafal itu susah gitu. Buat aku geografi itu susah. Tapi aku suka gitu. Uh, Terus kalau comparing sama mata pelajaran IPA-nya gitu, aku suka biologi gitu. Aku suka biologi dan hafalan juga kan. Maksudnya salah satu ilmu di mata pelajaran IPA yang hafalannya sebenarnya cuma biologi gitu kan. Tapi sayangnya aku tuh cuma suka dan cuma bisa biologi manusia gitu. Pada saat aku kelas 10, itu kan penentuan ya, maksudnya di kelas 11, 12, 11 kan baru penjurusan gitu. Sayangnya, nih kan yang penentu kelas 10. Kelas 10 itu dapetnya hewan dan tumbuhan. Oke. Itu aku nggak bisa banget, bener-bener kayak aku nggak suka gitu. Jadi, terus kalau misalnya lihat anak IPA gitu ya, pas teman-temanku yang IPA, kelas 11, 12 itu baru manusia gitu. Nah, tapi tapi aku suka matematika gitu dan sebenarnya I don't mind fisika kimia ya, maksudnya itu sih tengah-tengah aja, cuman karena kewajiban ya mau nggak mau belajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan gitu ya cerita aku tadi gitu, aku tuh sebenarnya separoh-separoh gitu, maksudnya ada pelajaran di IPS yang aku benar-benar nggak suka. Jadi kalau ditanya ya bagusan mana nih, misalnya yang hitung-hitungan ya, accounting lo atau fisika lo, fisika. Aku fisika lebih bagus dari accounting, tapi aku memilih IPS gitu. Ya, itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada juga yang galau gitu kayak, mungkin teman-teman bisa kayak melihat gitu ya. Mana sih yang sebenarnya oke nih, misalnya pelajaran itu jelek gitu ya di kalian. Cuman atau pelajaran tersebut lebih bagus lah. Misalnya kayak contohnya aku tadi, accounting aku lebih jelek daripada biologi gitu ya. Tapi kalian tuh suka biologinya gitu, maksudnya kalian suka belajarnya gitu. Tapi misal kalian lebih suka accountingnya, tapi accounting kalian lebih jelek gitu misalnya daripada biologi. Ya udah, kalau aku jadi kalian, aku masuk ke IPS karena aku suka accounting itu gitu. Beda ya kalau jadi tadi kan pertama aku bilang kalian bisa ngukur dari nilai gitu, tapi ada hal-hal yang nggak bisa terukur dari nilai menurut aku kayak gitu. Oke, kalau aku boleh nge-sum up itu dari cerita Kak Fani yang cukup menarik dari beberapa mata pelajaran sangat detailin, itu teman-teman either mungkin kalau mau ngecek potensi barangkali bisa ikut tes segala macam atau interview sama orang, minta tolong sama psikologi 3 kali ini, kira-kira aku di mana dong. Tapi terlepas dari itu ada 3 mungkin yang bisa diambil. Yang pertama, ketika belajar waktu sekolah atau kuliah tuh pelajaran mana sih yang paling enjoy di sana, sama mungkin ngerasa seneng banget tuh di pelajaran ini meskipun nilainya kurang baik tapi sangat seneng gitu di sana. Itu poin kedua. Dan poin ketiganya adalah coba ngelihat terlepas mungkin ada pro kontra ketika nilai dilihat prosesnya kayak gimana, tapi itu juga salah satu yang menentukan kalau teman-teman bisa ngelihat itu ternyata ada benang merah tuh, ternyata di pelajaran-pelajaran ini aku tuh kayaknya unggul. Jadi bisa dijadikan sebagai hipotesis kalau ternyata mungkin aku ada di sini, jadi bisa dalamin lagi kalau memang sangat abstrak mau pilih yang mana gitu. So itu berat apa aja buat teman-teman biar dapat benang merah dari ceritanya Kak Fania. Yang aku pengen tahu juga, tadi kan Kak Fania waktu SMA sempat bilang I had economic specifically di accounting gitu. Sekarang masih had itu juga Kakak atau udah enggak tuh? Bukan economics ya, Accountingnya. accountingnya. Ya sampai sekarang jelas masih nggak suka gitu karena kan soalnya aku hanya belajar accounting itu berhenti sampai setelah lulus SMA kan. Berarti maksudnya setelah itu kan aku nggak ada kewajiban lagi untuk bisa belajar, untuk bisa harus bisa
accounting gitu ya. Jadi ya udah, aku hanya dapetin ilmu accounting itu sebatas dua tahun terakhir SMA, which is itu adalah kewajiban gitu. Jadi ya kalau sekarang ditanya masih nggak suka, ya jelas masih nggak suka karena aku nggak belajar lagi gitu. Oke, nice. Karena beberapa orang yang sempat aku ajak ngobrol itu, misal dia di SMA atau SMK-nya dia hit sesuatu dan ternyata di 1-2 tahun kemudian dia tiba-tiba suka. Jadi aku cukup penasaran kapan ini apa masih apa, tapi ternyata masih nge-hate si accounting gitu. Nah, aku mau jam ini Kak, yang tadi dari SMA kita banyak di SMA, mau coba menggali Kak Fania di jurusan ilmu komunikasinya waktu kuliah gitu. Nah, aku yang cukup awam dengan ilmu komunikasi itu kayak berimajinasi ketika ngelihat teman-teman yang di Ilkom, dia tuh belajarnya adalah ilmu komunikasi, bukan komputer. Dia tuh kayak dia pasti public speaking-nya oke gitu, dia sangat confidence ketika ngobrol sama orang. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di ilmu komunikasi secara benang merahnya gitu sampai berarti kalau aku graduate dari sini itu aku sangat kuat banget nih fundamental atau punya core di area sini gitu. Oke. Pertama-tama buat teman-teman yang sekarang yang mendengarkan dan sekarang masih SMA gitu ya, apalagi mungkin di tahun-tahun terakhir, hubungannya itu kenapa aku yang memilih IPS dan tadi ya beberapa pilihan jurusan yang aku mau gitu, Ilkom, hukum sama HI gitu. Karena aku merasa ilmu-ilmu IPS yang dipelajarin itu akan lebih banyak terpakai sebenarnya daripada ilmu-ilmu sains ya, IPA gitu. Ilmu itu tetap di keseharian, di kehidupan pada akhirnya kepake kok, apapun ilmunya sebenarnya gitu. Cuman kalau kita bicaranya itu mengenai pemilihan jurusan kuliah, kalau aku tuh ini ya, kepake banget sebenarnya ilmu-ilmu itu, karena kalau di ilmu komunikasi itu kita belajarnya, kalau di kampus aku itu tuh saat ini ya, kalau pada saat aku waktu itu sih masih hanya 2 pilihan. Kalau sekarang yang aku tahu di kampus aku itu tuh ada 3 pilihan jurusan untuk ilmu komunikasi. Jadi biasanya tuh di tahun kedua deh, seingat aku di tahun kedua kita baru memilih peminatan. Jadi ada public relations, which is yang aku pilih, terus ada jurnalistik, sama ada broadcasting. Jadi itu yang lebih ilmunya ke media, yang media siaran gitu ya. Nah, itu secara garis besar kalau kalian wondering gitu, apa sih sebenarnya ilmu komunikasi itu, kan kayak semua manusia bisa komunikasi gitu. Ya lo belajar sopan santun aja gitu, semua orang bisa komunikasi gitu. Which is itu adalah statement yang paling anak ilmu komunikasi sebel dengernya gitu, karena actually yang kita pelajarin, jadi maksudnya walaupun ada peminatan 3, cuman kita tuh punya mata kuliah umum yang semua peminatan apapun mereka harus belajar gitu. Ini sepengingatan aku ya, beberapa diantaranya itu adalah komunikasi politik, komunikasi interpersonal gitu ya, komunikasi antarpersonal, komunikasi kayak filsafat komunikasi, terus ada psikologi komunikasi gitu, terus ada juga ya pasti writing ya, creative writing gitu tuh ada juga, terus ada statistik gitu. Jadi iya, jadi kalau misalnya orang-orang bilang gampang banget kuliah lo ya, ilmu komunikasi ngomong doang ya gitu kan. Sorry, semua pelajaran itu dirangkum di ilmu komunikasi. Jadi kalau manajemen kita belajar, psikologi kita belajar, filsafat kita belajar gitu ya, psikologi gitu. Maksudnya kan komunikasi itu kan berkaitan dengan psikologi ya. Dan nanti pada saat kalau di PR itu juga masuk lagi psikologi, karena kan kita udah mulai belajar mengenai kayak komunikasi yang gimana sih persuasif, mempersuasi orang lewat ya komunikasi verbal sama non verbal gitu misalnya ya. Terus kalau bikin marketing plan gitu kan, kayak contohnya teman-teman sekarang yang bergerak di advertising gitu ya kan, apakah mereka hanya mendesain hal-hal yang lucu gitu? Enggak,
Mereka kalau teman-teman melihat billboard atau iklan apapun di TV, di jalanan, di public area gitu, itu kenapa brand melakukan iklan tersebut, itu pasti ada kayak aspek-aspek psikologis yang diperhatikan gitu. Kayak kita belajar warna gitu. Maksudnya kalau anak desain pasti belajar warna dan psikologi warna juga gitu ya. Di Ilkom juga gitu. Kenapa? Karena pada saat di dunia kerjanya kita berhubungan erat banget sebenarnya dengan tim desain grafis gitu. Karena banyak company yang desain grafisnya itu tuh satu tim sama tim marketingnya gitu loh. Kenapa? Karena ideationnya itu briefnya misal datang dari tim marketingnya gitu. Tapi yang eksekusi adalah tim desain. Sementara tim desain itu tidak bertanggung jawab secara langsung misalnya ke klien gitu. Jadi harus si orang marketing atau si orang PR ini nih yang menjembatani gitu loh komunikasi antara si desain grafis sama si yang minta, which is sama si klien. Nah, kita tuh belajar juga gitu kayak misalnya iklan ini tujuannya apa gitu. Apakah untuk suruh orang beli atau levelnya tuh di mana, di awareness kah, di objektif gitu. Terus pemilihan warnanya kayak gimana? Warna ini tuh kira-kira akan bikin orang gimana sih? Contoh, sepengingatan aku, warna merah itu sering dipakai sama brand-brand apa yang jual fast food gitu, kayak McDonald's, Burger King gitu ya. Perhatiin mereka tuh selalu ada aspek warna merah, kayak Pizza Hut gitu. Kenapa? Karena dipercaya warna merah itu tuh meningkatkan selera orang gitu loh, untuk ya dalam hal ini untuk makan gitu ya. Itu terus selain itu kita juga belajar jurnalistik itu teman-teman di jurnalistik itu mereka dituntut untuk bisa ngedit gitu, ngedit video gitu. Jadi mereka tuh suka ada tugas, misalnya selalu ada liputan lah ya, itu liputan tuh tugas sehari-harinya anak jurnalistik. Pasti kan ada yang nulis, ada yang ngomong, jadi newscasternya gitu, ada yang nge-record, maksudnya mereka videografernya gitu kan. Terus ada juga kan berita-berita foto gitu kan, harus bisa foto. Dan ngeditnya siapa? Emang bayar orang? Enggak, ngeditnya itu ya kita juga yang ngedit gitu. Jadi kalau dibilang, oh lo mah kuliah desain dong ya kalau kayak gitu, oh enggak, kita kuliahnya komunikasi. Jadi kalau teman-teman nanya apa yang dipelajari, semua ilmu dipelajari oleh anak komunikasi gitu. Oke, jadi kalau aku bisa melihat justru si anak ilmu komunikasi ini tuh dia malah kayak bisa dapat ilmunya langsung bisa praktek gitu ya Kak. Mungkin beberapa area anak kedokteran Kak, aku hanya berasumsi ya, atau anak engineering yang dia mungkin tetap ngoding di kelasnya atau ngoding di prakteknya labnya gitu. Tapi untuk terjun langsung ke industri itu belum bisa gitu. Tapi di anak komunikasi tapi kayak dia di jurnalistik bisa langsung sama orang, ngobrol sama orang, diambil datanya dan diolah benar-benar jadi suatu produk itu. Jadi kayaknya itu ya, habis dia belajar langsung diimplement gitu. Kayak tadi ilmu-ilmu yang lain pun juga hal-halnya penambahnya ke arah sana gitu. Dan fun fact, aku juga punya teman yang dulu dari engineering juga, tapi sekarang ketika masuk ilmu komunikasi loh malah bikinin kayak tadi videographer segala macam. Ini orang kamu belajar apa? Saya sempat berpikir kayak gitu, tapi ternyata tadi emang ada key message tertentu ketika suatu brand ataupun seorang menyampaikan komunikasinya dan ada key message-nya di sana, tapi untuk itu bisa diterima sama users atau sama audiensnya tentu ada teknik-teknik yang memang dipelajari dan ya outputnya tadi kerjaan yang Kak Fani mention, semua mata kuliah atau semua pelajaran itu dipelajari di sana dan ya akhirnya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, ada gambaran, ada tadi ada 3 juga opsi kalau di komunikasi itu belajar fundamentalnya, ada manajemen, psikologi segala macam, tapi ada spesifikasi jurusan masing-masing dari komunikasi itu and goalnya mau kemana gitu. Nah, aku mau coba tarik Kak di komunikasi, belajar ilmu komunikasi seperti itu dengan pekerjaan sekarang gimana tuh Kak? Apakah harusnya sangat banget ya hubungannya sangat, mungkin irisnya gede banget gitu. Mungkin bisa cerita Kak gimana sih relasi antara yang dipelajari di kampus dengan di pekerjaan? Apakah sangat gapnya cukup jauh atau passion banget sih, sangat suka gitu karena nyambung sama yang dikerjakan sekarang? Oke. Kalau yang aku dapetin gitu ya, ini kalau yang aku dapetin dari kampus aku ya, mungkin beda-beda tiap kampus gitu ya, mungkin punya satu
fasilitas atau kayak program-programnya sendiri gitu ya. Tapi aku cukup senang gitu lulus dari kampus ini gitu ya, dari UMN gitu, karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, UMN itu adalah kampusnya Kompas Gramedia gitu. Jadi which is ya teman-teman tahulah ya gitu, Kompas Gramedia tuh kalau di Indonesia tuh siapa sih gitu kan. Uh, Ya koran harian nomor 1 dengan jumlah distribusi paling tinggi setahu aku sampai dengan saat ini masih Kompas gitu ya. Dan industrinya media banget lah. Kalau orang udah sebut Kompas Gramedia itu udah media banget. Nah, aku bersyukur kalau di sini itu kita tuh fasilitasnya cukup oke. Terus kayak program sih. Kalau aku banyak belajar itu karena waktu kuliah aku juga ngambil kayak apa sih, aku lupa lagi istilahnya apa sih, udah lama nggak kuliah. Apa sih kayak aktivitas mahasiswanya gitu. Oke. Aku ngambilnya radio gitu. Isi UKM gitu ya, Kak? Iya, iya, oke, sorry, UKM. Tapi ini jatuhnya organisasi lah ya, organisasi. Nah, aku ngambilnya radio gitu. Kenapa kok kan lo bukan anak jurusan broadcasting misalnya, atau lo kan bukan jurnalistik gitu. Nah, kebetulan kalau di kita itu terbuka untuk semua jurusan, bahkan bukan cuma ilmu komunikasi. Jadi sampai IT itu juga buka buat semuanya gitu. Cuman pasti penempatannya gitu ya, kayak apa kamu tuh di divisi apa gitu-gitu lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misal kamu anak IT sebenarnya, tapi kamu passionate untuk belajar misalnya produksi siaran gitu ya, nggak berarti kamu harus cuman di IT ngurusin web doang, enggak. Bisa jadi kalau kamu memenuhi syarat gitu, kalau kamu qualified, bisa jadi kamu masuk ke tim produksi gitu kan misalnya. Nah, tapi kalau aku kebetulan udah cukup lempeng kayaknya jalanan dari dulu. Aku di radio pun aku PR gitu. PR dari junior dulu pastinya, dari junior, terus tahun selanjutnya pasti kan ada pergantian kepengurusan gitu ya. Naik jadi subkadif terus akhirnya di tahun terakhir ya jadi head of dep gitulah. Jadi maksudnya arrange banyak hal, dan kita tuh selalu ada project event offline. Nah, di situ juga media belajar kita juga nih. Jadi selain produksi di dalam ruangan, di dalam studio, gimana sih kalau industri radio ini bikin event festival musik gitu. Itu udah biasa banget ya gitu, kayak radio-radio swasta yang teman-teman suka dengerin pasti dulu-dulu ya, zaman sebelum pandemi kan sering tuh ngadain festival musik. Nah, di sini kita juga in real life beneran diajarin kayak gitu. Jadi misalnya selama setahun gitu kepengurusan, pasti akan ada satu istilahnya apa ya, program unggulannya gitu lah. Untuk benar-benar kita harus bikin event offline gitu. Iya, so far dari masanya aku di sana sih festival musik ya, pastinya ada kayak band-band penyanyi gitu yang diundang karena itu relate gitu kan. Sama ngadain kompetisi biasanya. Kayak misalnya radio announcing gitu misalnya, atau apa kompetisi voice over misalnya gitu. Pokoknya yang relate gitu. Nah, disitulah belajar bener-bener, oh ternyata tuh gini ya. Itu bener-bener semua anak mahasiswa yang handle gitu, sampai kontak-kontak artis ya. Biasanya yang kita tahu itu kan kayak, oh lo harus kerja di mana dulu, tergantung koneksi lah ya gitu. Ya anak kampus punya koneksi apa anak kampus gitu kan. Terus media partner juga minta sponsor gitu. Mungkin kalau sekarang kita ya mungkin brand radio terkenal gitu ya, akan dengan mudah gitu ya minta sponsor gitu ke brand apa, dapat duitnya gitu. Kita kan enggak, kita kampus gitu kan. Tapi kita harus bisa bayar artis-artis itu gitu. Jadi itu apa ya, ditantangnya sih di situ ya, gimana caranya kita bisa tetap execute gitu. Dan itu harus ya, nggak mungkin nggak terrealisasi gitu. Itu satu, melalui kegiatan di kampus. Sama kedua adalah kalau aku di PR itu tuh semakin apa ya, levelnya level sih gimana sih ngomongnya, tingkatan pokoknya tahunnya semakin tua gitu. Semesternya makin naik itu kita tuh
banyak yang kayak nilai akhirnya mungkin nggak harus selalu melulu ujian tertulis gitu ya, UAS gitu, enggak, tapi ada yang sifatnya final project. Jadi final project itu kalau di PR kita ada mata kuliah tuh event management. Nah, event management itu outputnya apa? Kita harus bikin event gitu, harus bikin event, dan ya itu nggak ada pendanaan, maksudnya ya itu dicari sendiri gitu, cari sendiri. Nah itu aku juga lumayan seneng sih, suka gitu. Ada satu semester itu isinya tuh satu semester kita planning itu, planning gimana caranya execute event gitu. Terus ada lagi mata kuliah CSR. CSR itu juga outputnya nilai akhirnya adalah program CSR. Event juga, cuman kalau CSR itu kan corporate responsibility gitu ya. Waktu itu program yang kelas aku jalankan adalah kita ini bikin acara sama anak-anak di bawah kolong jembatan di, aku lupa daerahnya, Jakarta Barat pokoknya. Ya udah, ya itu event gitu, event, cuman maksudnya eventnya bukan event komersil, itu event sosial gitu kan. Ya udah, kita bikin rundown, terus kayak ya kita bagi-bagi gitu, siapa yang handle games apa gitu. Itu beneran sama anak-anak ini ya, anak-anak kurang mampu yang ada, yang tinggalnya tuh di bawah kolong jembatan gitu, which is anak-anak ya mungkin anak pemulung sampah kayak gitu-gitu. Nah, terus ada lagi project kayak waktu itu tuh PR writing, kalau aku, no, bukan PR writing, something yang writing juga, aku agak lupa juga. Itu tuh kita project akhirnya harus bikin newsletter dari satu brand atau ya apapun lah. Waktu itu aku memilih kelompok aku tuh waktu itu milihnya adalah brand suatu mall gitu. Jadi gimana ceritanya kamu tuh adalah orang marketing atau orang PR-nya mall tersebut, bikin newsletter. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya di mall-mall gitu di bagian resepsionis suka ada buku gitu kan, buku kecil gitu. Atau mungkin masuk ke toko brand-brand tertentu gitu ya, mereka suka ada katalog. Itu kita disuruh bikin katalog tersebut gitu. Desain, printing, writing, foto, semua tuh pure dari kita gitu. Jadi banyak banget sih. Kalau di UMN itu banyak metodenya tuh yang dipilih adalah metode praktek gitu loh, atau output. Jadi nggak semuanya hanya ujian tulis tangan gitu. Nggak, kita output sih. Terus waktu itu pernah juga tuh aku ingat mata pelajaran media relations. Itu final project-nya adalah kita ceritanya tuh kita satu tim PR yang lagi nginvitein media-media untuk datang ke presscon gitu. Itu case-nya tuh kita pilih sendiri. Waktu itu, sorry ya, karena di video ini mungkin banyak brand yang aku mention gitu ya, tapi it's not sponsored gitu, karena emang mungkin teman-teman yang PR, marketing gitu ya, atau mungkin ada teman-teman advertising akan sering nyebut brand gitu ya. Waktu itu kelompok aku milihnya tuh salah satu perusahaan maskapai besar di Indonesia, Garuda Indonesia gitu. Waktu itu kita milih study case itu, jadi ceritanya aku agak lupa lah, pokoknya kita disuruh ngebangun ceritanya. Kamu tuh mau press conference dalam rangka apa? Misalnya mau misalnya launching rute baru gitu misalnya, atau justru sebenarnya kalian tuh press conference itu untuk misalnya ada pesawat lagi ada trouble gitu ya, terus kalian press conference gitu untuk menjelaskan ke media. Nah, kalau nggak salah, aku tuh waktu itu kelompoknya milihnya yang itu, yang kita ada crisis handling. Nah, terus outputnya adalah kalian harus bikin yaitu kayak press release, terus merchandise gitu. Karena kan kalau orang press conference gitu ya, mau event itu yang serius atau yang seneng-seneng gitu, pasti kan ada ini ya, merchandise gitu kan. Itu ada tujuannya lah, ada ilmunya sebenarnya merchandise itu untuk apa gitu kan. Mungkin aku nggak usah jelasin sekarang. Nah, itu waktu itu kita suruh create sendiri. Jadi kalau misalnya merchandise-nya apa, tote bag misalnya ya, atau apa, notebook, atau power bank gitu. Ya itu desainnya kita yang bikin, plus juga dengan press release ceritanya itu Garuda Indonesia yang ngasih ke media gitu. Jadi banyak banget sih
yang waktu kuliah itu tuh aku udah ngerasain gitu pengalamannya. Terus ditambah juga ini sih program-program kemahasiswaan itu banyak banget belajar dari situ sih. Untuk kayak event management, untuk tim management gitu sih. Oke Kak, wow itu aku sekarang yang awalnya jadi awam banget soal ilmu komunikasi, kayak mungkin nggak bisa digeneralisir kayak antara kampus A dengan kampus B, tapi maybe mostly sama mereka belajar itu dan praktek itu gitu. Jadi kayak ya bener-bener selama kamu kuliah tuh kamu praktek terus gitu, dan itu langsung project-project beneran engage sama orang-orang gitu. Yang satu mau pertanyaan dari aku adalah tadi kan sempat bilang ada kayak bikin beberapa event gitu Kak. Nah itu tuh tadi yang skopnya mata kuliah gitu kayak CSR tadi Kak, atau waktu bikin preskon itu tuh sifatnya dicampur satu kelas gitu, satu kelas ada 40 orang jadi satu itu doang, atau sama kelas-kelas yang lain atau angkatan yang lain gitu Kak? Oke, biasanya tergantung mata kuliahnya kayak apa ya. Kalau event management tadi yang outputnya harus bikin event, plus CSR tadi itu tuh satu kelas. Jadi satu kelas kurang lebih ya 5-an lah ya, 35 sampai 40 orang. Itu outputnya satu, nggak digabung sama kelas lain. Jadi kita kalau satu angkatan misalnya let's say ada misal satu angkatan let's say ada 6 kelas gitu ya. Ya udah berarti ada 6 di angkatan kita akan ada 6 output event yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang kayak contohnya bikin apa yang media relations tadi ya, yang bikin PR kit gitu plus press release terus bikin newsletter gitu. Itu satu kelas dibagi beberapa tim sih. Jadi timnya lebih kecil. Kayak mungkin kurang lebih hanya 4-5 orang lah gitu. Jadi tergantung ini ya seberapa besar load dari project tersebut sih gitu. Berarti ada yang dia satu kelas dibagi jadi kelompok lebih kecil-kecil, ataupun yang memang seangkatan sudah ada 5 atau 6 kelas, dia juga bareng-bareng tergantung sama si jobnya. Tapi itu sangat menarik ya, ada pengalaman yang sifatnya mungkin di prodi ataupun jurusan yang tadi skop kecil itu, ada yang juga di kemahasiswaan mungkin ikut UKM atau organisasi yang mensupport juga. Kalau aku bisa simplify ya, benang merah Kak Fania ya emang di yayasan di public relations segala macam, kemudian ngomongin marketing sama orang, dan ya emang dari kampusnya kayak gitu. Nah sekarang kan Pak Kak Fania udah sempat coba apply atau mungkin bahkan kerja di sana di beberapa tempat gitu, maksudnya di marketing, content writing, di dalam segala macam di area-area sana gitu lah. Sebenarnya di antara masing-masing pekerjaan itu apakah ada benang merah yang sama gitu Kak, yang tetap align sama lain, sehingga oke nya aku sini masih nyambung, sini nyambung, dan dari masing-masing itu bukan berdampak buruk tapi kayak saling complement each other gitu antara two roles dengan yang lainnya gitu. Iya, ada benang merahnya pasti. Cuman ini ya, kalau misalnya di ilmu komunikasi itu harus benar-benar orang yang apa ya, menurut aku tuh nggak bisa cuman kayak habis lulus ya udah gitu ilmunya. Menurut aku how to be a good PR lah ya. Ya aku juga belum sampai di tahap good it, maksudnya Excel tersebut gitu ya. Cuman maksudnya kan apa kita harus keep learning gitu kan. Menurut aku PR itu tuh mesti pinter banget orangnya. Pinter tuh dalam artian gini, kalau misalnya industri kalian itu industrinya misalnya farmasi gitu. Tapi kalian bukan farmasis, bukan. Kalian nggak sekolah farmasi, enggak. Tapi misalnya ya you name it lah, satu nama industri farmasi di Indonesia misalnya. Kamu jadi orang PR-nya gitu. Apakah ilmu kamu hanya sebatas waktu kuliah? Enggak. Kamu harus banyak belajar mengenai industri farmasi itu gitu. Kalian nggak harus ngeracik obatnya atau kayak apa gitu. Tapi kalian at least misalnya mesti tahu kandungan ini itu tuh buat apa kayak gitu. Karena kamu akan work with that data and facts gitu loh. Ya kalau nggak mau belajar mengenai farmasi, nggak usah kerja di industri farmasi gitu. Contoh kedua misalnya, oh gue tuh mau jadi PR airlines gitu. Gue mau jadi PR-nya Garuda Indonesia. Ya apa yang kalian tahu satu mengenai Indonesia gitu ya. Ya kalian harus pinter menurut aku ya aku belum pernah jadi PR Garuda Indonesia sih. Cuman at least kalian tuh harus tahu tentang Indonesia tuh ilmu budayanya, culture-nya tuh seperti apa gitu kan. Karena kan setiap kali ada press release atau apa pasti selalu dikaitkan kan, karena itu kan maskapai nomor satunya Indonesia.
Terus ya itu kalian mesti banyak juga belajarin mengenai ya mungkin teknik penerbangan gitu, istilah-istilah dalam aviasi gitu ya. Terus apa misalnya kalian PR-nya rumah sakit ya harus tahu mengenai penyakit-penyakit, terus kayak how to apa prevent misalnya penyakit itu gitu, harus kayak gitu. Sama dengan misalnya kamu kerja jadi PR-nya startup, apa sih yang kamu tahu tentang startup itu gitu kan. Harus tahu istilah-istilah dalam berbisnis, dalam entrepreneurship gitu. Jadi menurut aku ilmu ini tuh kalau orang bilang oh ilmu ngomong gitu, lo nggak akan bisa ngomong kalau lo nggak tahu ilmunya gitu. Jadi ya gitu, ya dulu memang kita kan nggak, kita tuh nggak bisa banget kalau di PR gitu nutup diri dari belajar gitu. Kayak ini ya, aku pernah apa internship, aku dapat klien aku perbankan, Oke. which is I'm not into that industry ya gitu. Aku anaknya nggak bank sama sekali gitu kan. Ya mungkin beda ya kalau zaman sekarang bank tuh banyak yang e-wallet, yang bank-bank digital anak-anak muda mungkin itu menarik ya kalau dari luar. Tapi pada eranya aku dulu internship gitu, bank itu kan bank-bank serius semua gitu kan. And then itu aku dapat klien itu gitu. Apa yang harus aku tahu? Ini daily life aku adalah aku harus reporting mengenai ya kebetulan banknya itu bank internasional ya, bukan bank dalam negeri gitu. Aku harus reporting mengenai harga emas dunia, uh, terus kayak apa persentase kayak dia potensi naik atau turun gitu. Dan itu daily, dan itu kayak aku nggak, ya aku nggak suka ya gitu. Again balik lagi ke yang awal, aku Iya. tuh kalau udah nggak suka tuh nggak bisa explore gitu. Tapi tuntutan, tapi harus gitu, karena klien yang kamu pegang adalah bank, dan bank bank dunianya ini tuh butuh ya itu ya harga, ya mungkin harga saham gitu ya, cuman pada saat itu aku dibutuhkannya ya harga apa logam emas yang kayak gitu-gitu loh. Terus kayak ada perkembangan apa nih di Bank Dunia hari per hari ini, per setiap pagi gitu. Aku harus report gitu. Ya mesti tahu kalau kalian kerjanya juga, gue mau di otomotif. Ya mesti tahu kayak pembalap-pembalap itu tuh ranknya tuh gimana gitu kan. Terus kayak mesti tahu istilah-istilah dalam mesin gitu. Kayak jadi banyak banget kalau kalian bilang, oh PR tuh keren ya, PR tuh gampang lah, gue kalau gue pinter ngomong gue jadi PR gitu. Enggak, ya kalian suka belajar nggak gitu loh. Kalau soalnya kalian kalau kayak memilih industri tertentu ya mesti dalemin gitu loh, di industri itu tuh ada apa. Nggak bisa kayak oh dulu kan gue bukan anak teknik gitu, oh dulu kan gue bukan anak kedokteran jadi sorry gue nggak ngerti yang kayak gini-gini. Nggak bisa, karena saat kalian ngomong, saat kalian nulis press release gitu ya. Dan inilah, oke, misalnya itu PR. Kalau aku sekarang lebih ke marketing sebenarnya. Baik itu PR atau marketing, kayak marketing juga kalau misalnya kalian apa kayak ngecekin copywritingnya teman-teman di tim copywriting gitu ya. Kalau salah atau kayak deliverables di social media tuh salah gitu misalnya, atau ngasih promonya salah gitu kan. Kayak misalnya sebenarnya tuh kalau misalnya kalian marketingnya suatu brand kecantikan, misalnya beauty gitu. Misalnya mau ada gift with purchase gitu ya, atau promo bundling apa gitu. Cocok nggak dia kalau dibundling misalnya sama produk makanan gitu kan. Mesti tahu juga kayak si makanan itu tuh kandungannya apa misalnya. Cocok nggak nih produk lo tuh, sementara produk lo itu adalah untuk misalnya mencegah jerawat gitu ya. Tapi makanan yang kalian bandel itu tuh junk food gitu. Kan salah gitu kan. Jadi sebenarnya tuh bener-bener anak ilmu komunikasi mesti pinter banyak hal gitu. Oke, jadi terlepas kamu tuh udah bisa ngomong kemudian, tapi tetap ketika masuk ke suatu industri ya emang harus belajar lagi meskipun kamu nggak dari belajar itu atau punya background sebelumnya, tapi mau nggak mau sebagai PR harus ngobrol sama orang di luar, sama klien yang ketemu, dan ya mau nggak mau harus belajar lagi gitu. Jadi mungkin kalau boleh dikasih syarat, aku mention 3 syarat buat jadi anak PR atau anak ilmu komunikasi. Pertama, suka belajar. Yang kedua, harus tahu industri yang sekarang
cuti itu apa, seperti kedokteran kah, di farmasi atau di beauty kayak tadi, dan ya emang harus punya punya data yang bisa digunakan untuk ngobrol sama orang gitu. Dan aku mau coba masuk Kak, udah dapat pengalaman Kak Fania dari SMA bahkan, kemudian di kuliahnya sudah dapat banyak banget, dan di industrinya selama beberapa kali di beberapa tempat itu dapat benang merahnya seperti apa. Dan yang di sekarang tuh ketika Kak Fania jadi marketing partnership and community ya Kak, sebenarnya apa sih itu, pekerjaan apa dan apa sih yang dilakukan setiap harinya gitu Kak? Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Stellar Women itu apa, boleh dicek dulu di websitenya di www.stellarw.com atau di Instagram @stellarwomen.id. Itu singkat aja lah gitu, kalian biar tahu aku kerja di mana. Nah, Stellar Women itu sebenarnya adalah komunitas di mana tuh fokusnya untuk perempuan. Jadi komunitas perempuan mostly adalah entrepreneurs gitu, womenpreneurs gitu. Jadi mungkin banyak ya teman-teman tuh mungkin juga udah follow-follow kayak komunitas-komunitas perempuan lainnya gitu kan, kayak mungkin yang nama-namanya tuh banyak yang women, ada embel-embel female, ada embel-embel girls gitu ya. Itu banyak banget sekarang, bukan hal baru gitu. Nothing so special about women community ya, karena udah banyak banget gitu. Cuman kalau di Stellar Women itu kita saat ini mungkin followersnya udah mau hampir 20K gitu ya, dan itu organik sih gitu. Organik dalam kurang lebih 2 tahun lah ya gitu, kita baru banget, ini komunitas baru banget, masih bisa dibilang startup banget lah gitu. Jadi culture kerjanya juga pace-nya tuh pace-nya startup gitu ya. Dan mungkin orang-orang sebagian melihat, oh ini media gitu. Ya oke, kita media learning buat perempuan-perempuan lah kayak gitu. Jadi you name it gitu. Um, apa yang aku lakukan di partnership and community itu adalah scope-nya satu brand partnership gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tuh udah dari kurang lebih setahun terakhir inilah ya yang aku handle, itu udah beberapa brand besar lah gitu yang kalian pasti tahu gitu, kerjasama sama Stellar Women. Terus other than that, kita juga pastikan menjalin media relation sama community relations juga gitu kan. Maksudnya kita nggak oh kita community udah kita aja kok, kita hebat, kita doang publikasi, yang enggak, kita butuh teman-teman lain gitu. Jadi kolaborasi lah intinya, itu dari 3 tadi ya, brand, media, community, intinya adalah kolaborasi. Jadi aku mensupervise dan pasti reporting ke atasan aku juga mengenai yaitu any kind of collaborations yang ada di Stellar Women gitu. Terus aspek lainnya apa ya? Ya event gitu. Karena pada saat pitching ke brand atau ke klien ya kita sebutnya, itu pada saat pitching itu juga kita juga yang prepare deck-nya. Kalau setahu aku di perusahaan lain itu ada mungkin perannya itu kayak sama dengan mungkin brand planner mungkin atau brand strategy gitu ya, mungkin ya gitu. Tapi kalau di Stellar, karena kita masih startup banget, dan kalau di kita tuh strukturnya adalah itu penanggung jawabnya satu, di aku penanggung jawabnya, dan di tim ya, maksudnya yang handle untuk itu tuh di tim aku. Ya kurang lebih pekerjaannya what I'm doing itu sih gitu saat ini. Kalau secara workload-nya Kak Fania di sehari-hari gitu berapa persen sih Kak? Berapa persen untuk keluarnya sama berapa persen untuk ngobrol sama tim itu? 20-80 kah? 30-70 atau berapa tuh Kak? Berapa ya? Kalau ngobrol sama tim itu sebenarnya kan daily ya, setiap Yap, yap. hari banget gitu. Aku mungkin nggak bisa jawab kali ya berapa internal ngomong keluar sama ke dalamnya gitu, karena kan kalau ke dalam itu kan tetap mau kamu perannya itu bekerja sebagai orang ekstern, maksudnya orang yang kayak di PR atau bukan gitu ya, di marketing atau bukan, kan kayaknya itu udah harus gitu ya. Cuman
mungkin menjawab seberapa banyak ngobrol sama orang luar setiap hari gitu. Jadi setiap hari dan apa ya, sehari itu tuh mungkin nggak cuma sekali gitu. Itu udah kayak udah makanan sih kalau menurut aku ya gitu. Pekerjaan ini ya, karena kan external relations banget gitu. Udah nggak bisa lari sih dari ngobrol atau ketemu sama orang luar gitu. Oke Kak, ketika ngomongin partnership itu kan tadi hubungannya sama kolaborasi ya. Aku pengen coba gali sebenarnya menurut Kak Fania seberapa penting sih ketika suatu brand itu bisa collaborate sama brand-brand yang lain, dan ketika suatu brand dia tuh nggak mau collaborate sama yang lain di era yang sekarang ini, impact-nya apa sih Kak? Oke, pentingnya brand kolaborasi itu penting banget, benar-benar kerasa banget sih. Karena kadang kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu ya untuk contoh-contoh misalnya uh, ilustrasinya yang paling enak tuh mungkin mencari jodoh gitu ya, mencari pasangan. Kita nggak bisa ngandelin diri kita sendiri kayak uh, ya harus apa, misalnya harus do much gitu ya, mungkin grooming, terus apa kayak nge-treat apa orang tersebut, ya nge-pamper lah orang tersebut gitu. Tapi nggak ada nih support system kita, kayak misalnya teman kita, sahabat kita yang kayak ngebantuin gitu kan, kayak iya dia tuh orangnya gini 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 gitu. Mesti ada nih collaboratorsnya gitu, nggak bisa ngandelin cuman diri sendiri. Karena kalau untuk brand gitu ya, mungkin audiens kalian itu tuh kalau cuman brand itu sendiri, audiensnya akan itu terus gitu. Misalnya kalian jualan produk, audiens kalian kan, jangan lupa loh, audiens kalian tuh umurnya nambah juga kan, nambah. Misalnya kalian jualan produk itu untuk apa? Untuk anak-anak deh, misalnya untuk baby lah, untuk baby. Berapa lama sih ibunya akan terus punya anak baby gitu? Misalnya apa ya, oke lah mungkin usia 0 sampai 3 tahun oke, produk kalian masih masuk nih ke mamis ini nih. Tapi pada saat anak mereka udah TK, udah SD, berapa tahun kemudian itu, kalian nggak bisa selalu oke, audiens gue ini gitu. Nggak bisa, karena audiens kalian itu tuh bertambah usia, dan yang tadinya juga belum punya babies gitu ya, audiens kalian yang sekarang masih muda itu in the future itu akan jadi customer kalian gitu pada saat mereka sudah menikah dan punya anak gitu. Nah, itulah gunanya menurut aku brand collaborations gitu, di mana mungkin si co-partner kita ini mereka punya customer yang potensial juga untuk kita gitu, untuk kita bisa sharing audience gitu. Itu sih, dan mungkin ini memperkuat value masing-masing brand gitu pada saat kolaborasi. Contoh kalau di Stellar itu kenapa brand memilih kita untuk kolaborasi? Karena kita punya women audience-nya gitu. Kita punya apa, active mom gitu ya, yang masih bekerja tapi mereka juga punya anak gitu. Apa ya, kita punya audience-nya itu gitu. Dan misalnya kalian tuh produknya tuh lebih ke bisnis deh gitu, startup gitu ya, kita tuh bisa menunjang startup kalian gitu misalnya. Ya udah, kita punya ininya, kita punya community-nya gitu, kita punya audience-nya gitu. Itu sih kenapa. Mungkin karena kalau misal kalian branding sendiri gitu ya, misal sekarang kan orang-orang udah pinter banget ya, segala sesuatu ini tuh kayak kita mau beriklan apa, kayak bukan beriklan deh, misalnya endorsement. Ini mah dibayar. Orang-orang makin lama makin nggak percaya tuh sama orang-orang yang endorse gitu kan. Atau misalnya, beriklan digital marketing aja cukup kok gitu kan. Tapi ya yang ngiklanin itu adalah diri mereka sendiri gitu misalnya ya. Kayak brand A mau jualan barang, tapi iklan itu yang kayak bagus, apa dermatologi tested gitu ya, terus wah ini produk ini berkualitas banget gitu, tapi yang ngomong diri kita sendiri gitu. Balik ke ilustrasi tadi gitu, saat kita kayak pengen menarik apa lawan jenis gitu ya, kalau misal kita selalu bilangnya gue tuh better gitu, I'm a good person gitu kan, gue orangnya jujur bla 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 bla, tapi lo ngomong buat diri lo sendiri, orang ya lama kelamaan ya nggak percaya ya, karena itu keluar dari diri lo sendiri gitu. Tapi pada saat
dibantu oleh brand lain gitu atau untuk collaborator lain gitu ya, untuk menyampaikan pesan itu ya mereka akan oh gitu ya gitu, jadi akan lebih consider gitu loh. Oke, jadi ada sharing audience, mungkin sekarang partner kita itu secara marketnya belum sama dengan kita, tapi itu kan tadi ada tumbuh dan barangkali yang kemarin dia masih belum punya anak, ya tadi sama Kak Fania, sometimes dia bakal jadi tuh ada possibility buat si yang awalnya nggak masuk market kita, karena dia grow, maka dia jadi market kita, kemudian ada exchange value juga, dan tadi yang paling penting kayak yang poin ketiga itu kayak ada advocate dari luar gitu ya, jadi dari brandnya kita ataupun ketika tadi influencer juga advocate bahwa oh ada produk ini benefitsnya ini itu pasti rasanya akan sangat beda, apalagi tadi ilustrasi ketika soal percintaan, ketika oke aku bilang aku baik aku tulus segala macam, tapi kalau teman-teman apa orang sekitarmu nggak nge-advocate hal yang sama, berarti it's fake or something else gitu. Jadi ternyata sepenting itu gitu. Terus impact-nya apa sih Kak kalau semisal tadi brand tuh akhirnya dia kekeh gitu, dia nggak mau doing partnership atau collaborate with others brand gitu yang barangkali selinier kah, semarket ataupun seproduk, kira-kira impact-nya apa gitu Kak? Yang pernah Kak Fania temui di market? Nggak ada impact yang gimana sih, maksudnya kalau misalnya mereka nggak mau berkolaborasi, oh ya udah mungkin ini ya, bukan nggak mau itu dalam artian menutup diri untuk nggak collab gitu ya. Aku sih kayaknya untuk saat ini aku belum pernah kepikiran ada yang menutup diri untuk kolaborasi gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang belum berkolaborasi, maybe salah satu faktornya adalah karena budget wise lah ya gitu kan, karena kan kolaborasi kan juga perlu ini ya, marketing budget gitu kan. Tapi other than that, di luar budget factor gitu ya, aku nggak tahu, belum pernah menemukan sih sebenarnya yang benar-benar menutup diri gitu. Tapi kalau misalnya nggak deal untuk bekerja sama, oh itu udah pasti sering gitu. Karena kan orang namanya perkenalan kan nggak harus selalu berlanjut gitu ya. Namanya kan orang kenalan dulu gitu kan, buka suara dulu gitu. And then kita ngobrol-ngobrol, kita bernegosiasi, oh ternyata nggak cocok nih, nggak ketemu untuk kolaborasinya. Oh pending ya, atau kayak mungkin kita bisa kerjasama di lain waktu gitu. Mungkin misalnya value brandnya sama, cuman pada saat itu mungkin campaign-nya nggak cocok misalnya. Banyak faktor sih, campaign-nya nggak cocok mungkin, atau ada permasalahan misalnya nih, ada keterlibatan misalnya brand ambassador ya, atau endorsernya gitu, nggak bisa kerjasama karena dia tuh brand ambasadornya kompetitor gitu. Itu banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian bertanya alasannya, industrinya biasa-biasa aja ya, marketing gitu. Oh tidak, orang marketing itu industrinya nggak biasa-biasa aja. Maksudku kita banyak proses berpikir juga. Kayak misalnya, aku nambahin juga ya tadi, mungkin selain brand, community, media gitu, kita juga kerjasama tuh sama public figure, sama KOL gitu. Nah, kita juga mesti ada ilmunya tentang si KOL itu sih gitu. Dia itu brand ambassador-nya siapa gitu. Dia itu sekarang di social media itu lagi kontrak sama siapa sih gitu. Jangan sampai kita mau kerjasama buat salah satu e-wallet, misalnya e-wallet. Ternyata dia brand ambassador-nya bank digital gitu. Itu salah gitu. Tapi ada juga yang harus kita by asking ya, kita harus nanya. Ada yang dia mungkin kontraknya itu nggak eksklusif. Jadi bisa jadi oke, dia memang sekarang ini ada kerjasama konten misalnya ya, sama si e-wallet tertentu gitu ya. Tapi dia tuh sebenarnya nggak eksklusif. Jadi dari brandnya tuh nggak ada ikatan. Oh kamu tuh nggak boleh ngambil brand lain ya dalam waktu berapa bulan gitu ya. Ya bisa jadi kita bisa kolaborasi sama dia. Jadi banyak faktor sih kalau misalnya menentukan kolaborasi atau enggak gitu ya. Di luar budget tuh faktornya banyak banget gitu. Oke, jadi bukan berarti si brand tadi nggak mau berkolaborasi atau mungkin tidak menutup diri untuk sama brand-brand lain kolaborasi, tapi ada banyak aspek tuh teman-teman yang bisa menyebabkan kenapa satu brand akhirnya nggak jadi kolaborasi atau belum mau collab sama brand tertentu gitu. Nah, aku mau coba masuk Kak, apakah pekerjaan yang sekarang Kak pengen jalan itu, is it you enjoy doing this, atau apakah ini tuh pekerjaan yang diimpikan, atau ada next step itu Kak, habis ini mau cobain roles baru tuh, mau coba atau bahkan bikin bisnis sendiri gitu untuk Kak Fania, kira-kira plan-nya gimana Kak? Terus ketika di fase-fase misal kerjaan banyak, kemudian overwhelm, apa sih yang
aktivitas yang company lakuin biar settle gitu antara pekerjaan tetap jalan dan mungkin personal vision-nya company-nya di kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau enjoy. Maksudnya aku tidak akan sepertinya ya. Kayaknya sih aku nggak akan berganti lagi. Maksudku adalah aku aja tuh masih berjuang gitu di sini gitu. Maksudnya untuk skillnya makin bertambah, makin luas lah menjalin pekerjaannya gitu. Kayaknya buat saya tuh nggak inilah. Mungkin ada ya orang-orang yang kayak akhirnya tuh mereka sukses karena pindah haluan gitu. Maybe it's not for me gitu kayaknya. Jadi aku masih mau di industri ini gitu, di bidang profesi ini, tapi pastinya masih banyak improvement dan ini ya learnings yang mesti aku jalanin juga biar semakin ikut perkembangan zaman lah, maksudnya skillnya tuh mengikuti tuntutan pekerjaan di era-era berjalan gitu ya. Dan kalau future plan-nya apakah mau bikin bisnis atau apa gitu, sebenarnya nggak bikin bisnis itu, maksudku bisnis itu bisa dibikin sama siapapun gitu, nggak melihat latar belakang siapa ya, apalagi zaman sekarang gitu kita bisa lihat banget dikit-dikit tuh orang bisnis gitu kan, apapun bisa dibisnisin. Cuman yang jadi pertanyaan kan mana yang berhasil gitu kan. Nah kalau ditanya pengen atau enggak ya mungkin pengen kali ya, pengen gitu. Maksudnya kalau secara ide-ide gitu udah maksudnya ya apalagi kayak aku banyak menghadapi dunia bisnis juga ya, maksudnya kan kalau bisa kolaborasi sama orang kan kita mesti tahu bisnisnya juga gitu kan. Terus aku lumayan pemerhati bisnis juga, apalagi komunitas yang aku kerja ini kan pebisnis semua gitu ya, jadi aku banyak belajar juga, banyak referensi juga. Kalau ditanya mau bisnis ya mau gitu, cuman ya bidangnya ya aku akan menekuni ini sih, maksudnya aku masih enjoy aja gitu working di profesi ini gitu. Terus future-nya kayak gimana ya, aku sih berharapnya kalau mungkin teman-teman kalau mau kepoin LinkedIn aku itu emang experience aku banyak nyoba-nyoba gitu, tapi again lo nggak loyal dong apa-apa gitu. Sebenarnya capek banget ya denger kayak kalau misalnya interview kenapa gini ya pasti banyak faktor, cuman maksudnya aku tuh kalau pindah-pindah tuh aku menambah ilmu dan koneksi baru gitu sih. Dan adalah ya aku kalau merasa udah nggak ter-challenge gitu ya udah kalau ada opportunity lain nih aku oke aja gitu, selagi masih muda gitu kan. Terus mungkin nih pada saat aku ngejalanin itu mungkin aku ada nggak enjoy-nya gitu loh. Jadi cara aku menemukan passion tuh juga adalah melalui itu gitu, melalui ya udahlah mungkin orang lain ada yang jodohnya di satu company terus gitu, dia langgeng terus ya mungkin ya dia have fun ya satu dari pekerjaannya, terus mungkin dia got promoted terus gitu ya, bisa jadi gitu kan, kayak company itu terlalu sayang sama dia misalnya, tiap kali dia mau cabut misalnya dia selalu di treat lagi gitu ya, mungkin itu alasan dia bertahan gitu. Cuman kan ini ya kayak orang tuh beda-beda gitu. Nah kalau aku explore banyak banget sih, jadi aku tuh kayak kalau diajak ngobrol mengenai yang startup bisnis gitu masih nyambung, diajak ngomong retail nyambung, aku pernah diajak ngomong ya komunitas gitu ya, ya aku cukup nyambung juga gitu. Jadi kayak itu sebenarnya aset sih buat aku gitu, kalau ketemu orang yang macem-macem gitu, aku bisa ngomong gitu karena dari pengalaman gitu. Soalnya aku orangnya aku nggak ekstrovert ya, aku introvert gitu, tapi yang bikin aku bisa banyak ngomong gitu, banyak ngomong tuh maksudnya bukan omong kosong gitu ya, aku bisa banyak memberikan ide, banyak bisa memberikan input gitu ya, adalah yaitu aku berusaha mengisi pemikiran aku dengan hal-hal yang berbobot gitu. Mungkin kalau aku orangnya learning by doing gitu. Jadi ada kan orang yang pinter ngomong tuh textbook gitu misalnya ya, karena nerd, misalnya orangnya nerd gitu, banyak baca buku apa-apa gitu. Kalau aku orangnya tuh kayak
banyak sumber sih. Aku nggak selalu baca buku, tapi aku suka. Aku nggak selalu nonton, tapi aku suka nonton tuh banyak. Kalau ada kan orang nonton, oh gue cuma suka drama Korea gitu. Kalau aku tuh nonton apa aja gitu. Terus kayak misalnya aku tuh suka belanja juga. Aku tuh suka kayak stay lama-lama di supermarket. Buat apa? Aku tuh ngelihat harga gitu. Misalnya, atau kayak ngelihat brand-brand gitu. Atau kayak as simple as susunan produk gitu. Gimana sih toko ini nyusun produk sama ini? Kenapa ya brand ini tuh nggak deketan sama ini? Kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh orangnya banyak mikir melalui yang kayak gitu-gitu. Gitu. Oke, jadi tadi cara enjoy-nya, semisal di suatu company itu emang udah nggak memberikan challenge yang oke untuk sama company-nya, akhirnya kalau emang ada opportunity lain yang nge-support mungkin personal bisnis company-nya akan fun ke sana gitu. Tapi ada nggak sih Kak hal yang mungkin sekarang masih lakuin di Stellar Women, kemudian hal di luar itu gitu mungkin di weekend-nya ngapain gitu Kak biar tetap bisa enjoy itu antara pekerjaannya sama mungkin personal value-nya company. Browsing, aku suka browsing. Ya itu Oke. tadi ya. Eh, browsing, terus suka jalan-jalan. Jadi aku suka masuk ke toko gitu. Buat ya itu yang tadi kayak survei gitu. Apa ya? Terus selain itu sebenarnya weekend aku nggak gimana-gimana banget sih gitu. Kayak kalau mau baca ya baca, kalau mau nonton nonton gitu sih. Oke. Oke. Jadi ada baca, nonton, tadi sampai jalan-jalan ke supermarket, comparing antara brand A dengan brand B gitu. Nah, kita udah tahu nih teman-teman, Kak Fania background-nya seperti apa, dari ilmu komunikasi, emang sangat suka di sana, dan masuk ke industri marketing, PR, brand, segala macam, dan akhirnya sekarang di Stellar Women. Nah, kira-kira kalau misal di sini ada teman-teman nih Kak, yang mau mentoring sama Kak Fania, boleh tuh Kak di-mention 3 atau 4 gitu topik apa sih yang paling Kak Fania sangat kuat dan bisa tuh teman-teman ketika punya masalah itu atau mau belajar di area itu bisa ngobrol sama Kak Fania. Oke. Mungkin kalau mention 3 sampai 4 tuh kayaknya apa ya? Menurut aku tuh terlalu kepisah-pisah gitu. Jadi mungkin satu umbrella-nya aja adalah mungkin kalian boleh konsultasi nanya-nanya ke aku mengenai yaitu ya brand marketing plan-nya gitu. Karena menurut aku itu satu kesatuan sih kayak karena pada saat misal kalian mau tanya mengenai brand strategi gitu ya, itu udah cakup banyak banget. Mungkin aku bisa jawabin mengenai kayak pemilihan KOL-nya, terus kayak pemilihan pendekatan event atau campaign-nya gitu. Jadi banyak banget sih, banyak kerangkum banyak hal juga gitu. Terus kayak mungkin apa ya, kayak penulisannya itu tuh harus nentuin target audiensnya tuh dia lebih kemana, kayak gitu-gitu sih aku cukup banyak bisa merangkum itu kali ya, semoga membantu. Oke Kak, siap. Nah, terus misal ada orang lagi yang sekarang dia masih kuliah, sekarang dengerin ini dari Kak Fania, kira-kira kalau ada yang pengen nyemplung di industri yang sama dengan Kak Fania atau pengen lebih baik itu barangkali dari Kak Fania, ada advice nggak sih Kak atau saran ke mereka, kira-kira roadmap untuk harus gimana sih biar kalau mau masuk ke journey ini, terus kamu harus punya skill set A, B, C, D, E, dan kayaknya roadmap ini cukup baik untuk kamu coba gitu. Oke, tips dari aku ya, jangan terlalu ngikutin uh, istilah-istilah ngetren saat ini yang adalah healing, terus apa detox sosmed gitu. No, itu berkali-kali sebenarnya dari zaman dulu aku juga udah nggak mau gitu main Instagram gitu ya. Dulu kayak zaman orang TikTok, gue nggak mau download TikTok gitu. Kayak pokoknya gue nggak mau banyak-banyak sosmed. Itu bikin gue stres. Gitu. Tapi pada kenyataannya aku nggak bisa jauh dari situ. Kayak sama mungkin beberapa teman aku yang seprofesi gitu ya. Orang-orang bisa gitu kayak detox sosmed, deactivate IG karena gue udah terlalu stres, gue ngeliat hidup orang lain nih. Ya udah gak usah dilihat hidup orang lainnya, lihat aja yang berguna buat pekerjaan lo. Misalnya lo nggak mau ngeliatin hidup orang lain, nggak usah di follow gitu. Atau as simple as bikin account baru, isinya tuh yang kalian follow adalah misalnya brand-brand kompetitor gitu, atau ya brand apa ya, media-media luar dan dalam negeri gitu misalnya yang menurut kalian informatif gitu. Jadi nggak usah kepoin hidup orang gitu. Atau following KOL gitu. Kenapa gitu? Karena bukan mau kepoin hidupnya, cuman untuk pelajarin dia tuh
gimana sih cara dia deliver konten gitu. If someday kamu handle brand yang relate gitu ya, kalian tuh bisa tahu, oh nih orang tuh tipenya kayak apa kalau lagi ngendorse gitu. Engagementnya dia tuh sama followersnya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu ngikutin, oh detox sosmed, it will make your life easier gitu. Enggak, itu bukan untuk dijauhi ya. Kalau kalian yang mau bekerjanya tuh di bidang-bidang seperti ini, itu bukan hal yang untuk dijauhi gitu. Terus, wih, tapi kan gue mau healing kali gitu. Healing itu tuh kalian pergi ke psikolog, ke psikiater mungkin ya kalau udah level udah parah gitu. Jadi healing itu bukan detox sosmed gitu ya, bukan kayak kalian work from Bali gitu. Itu namanya vacation, itu namanya holiday gitu, bukan healing gitu. Jadi tolong pergunakan platform itu dengan sebaik-baiknya. Kayak TikTok juga, ya udah kalau kalian pada akhirnya misalnya mau bangun personal branding lewat TikTok, lewat Instagram gitu ya, why not gitu kalau itu mendatangkan keuntungan buat kalian gitu. Tapi again, balik lagi, kalian udah bisa dapat untung dari sosmed itu, balik lagi ke ilmu ini juga ya, kayak PR juga gitu, how to deliver message gitu ya, kayak gue tuh yang bener tuh ngomong kayak apa sih gitu, yang nggak salah ngomong. Jadi kalian harus think before you speak gitu sih. Terus baik banget sih sebenarnya kalau mau ditanyain ya, kayak semua itu tuh bertimbal balik juga gitu loh. Semua tuh saling berkaitan juga gitu. Itu tips aku nomor satu sih, sosmed itu tetap jadi media aku buat belajar ya, buat nambah informasi dan wawasan. Terus other than that juga mesti terbuka untuk belajar juga sih. Maksudku adalah belajarnya itu tuh banyak banget. Kalian tuh bisa belajar itu dari baca koran misalnya, misal gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin ikut course apa, misalnya, oh gue kayaknya marketingnya lebih ke digital deh, gue lebih suka yang lebih agak-agak teknik gitu, kayak ya udah go ahead gitu. Terus apa ya? Oh, kalian itu kalau punya koneksi gini, kalau lagi interaksi sama eksternal gitu ya, siapapun, ya atau kalian punya teman, punya rekan kerja gitu, please maintain hubungannya sebaik mungkin gitu, karena itu adalah aset kalian di kemudian hari gitu. Misalnya kalian menekuni yang kayak aku sekarang gitu ya, mungkin di bidang partnership, di bidang apa, brand atau BD atau apalah PR gitu ya, yang butuh banyak support dari pihak luar, itu someday itu bakal jadi aset kamu gitu. Karena kalau kamu punya hubungan baik sama orang, kamu nggak tahu nih di kemudian hari juga orang itu akan jadi apa gitu. Bisa jadi dia adalah yang bakal bantu kesuksesan kamu gitu. Bisa jadi teman kamu itu nanti jadi influencer gitu kan. Ya mungkin kalau kamu yang lebih mudah daripada kamu itu nobody gitu. Atau misal teman kamu ini tuh nanti apa, pemretnya media apa gitu, atau PR-nya media apa gitu. Ya udah, itu akan membantu hidup kamu, memudahkan hidup kamu gitu. Atau misalnya nanti tuh orang tuh jadi CEO-nya siapa apa gitu kan. Nggak ada yang tahu deh, pokoknya banyak banget orang-orang dalam hidup kamu yang akan berperan banyak banget gitu. Jadi harus jaga hubungan sih. Itu kalau aku itu udah proven sampai sekarang. Jadi kayak dulunya itu, oh dulunya ternyata si Mas ini tuh ini ya, oh ternyata Mbak ini tuh sekarang ini gitu. Terus sekarang kayak, oh ya ampun Mbak, sekarang aku kerja di sini, aku lagi butuh ini nih kebetulan gitu. Mungkin kita bisa set meeting gitu ya untuk ada potensi kolaborasi gitu misalnya. Itu aset deh, pokoknya itu aset. Tuh. Jadi jangan sombong-sombong sama orang, jangan sok-sokan mau sosmed detox gitu ya. Caranya aja, kalau kamu nggak suka ngeliat hidup orang lain atau teman-teman kamu gitu yang nih orang nih kayak gini-gini, ya udah bikin aja akun baru, just follow what you want to see gitu, and what's beneficial for you juga gitu. Terus selain itu jangan nutup diri, ya jangan nutup diri tuh mungkin banyak ya, kayak lebih open minded ya. Gimana cara bisa biar open minded? Mungkin sering bertukar pikiran sama orang lain, sering baca buku, sering nonton gitu ya, biar dapat referensi aja sih menurut aku. Oke, super sekali Kak. Aku mostly sangat sepakat dengan poin-poin terakhir dari Kak Feng itu tadi soal sosmed. Barangkali orang-orang yang emang coba detox sosmed ketika
dia emang nggak masuk ke industri ini, maybe mereka bisa kurang tahu juga detail seperti apa, tapi buat teman-teman yang emang mau masuk ke industri digital ini, di PR-nya kah, di brand-nya kah, mau nggak mau emang harus masuk ke sosmed, karena si brand-brand itu di sana gitu. Kalau teman-teman nggak masuk di sana, ya mau lihat apa? Karena komunikasinya media lewat sana. Jadi mau nggak, terus antisipasinya gimana? Tadi company yang mention, bisa tuh coba bikin akun baru dan follow yang benar-benar emang teman-teman nggak ngebikin impact jelek juga tuh di sosial media ini, jadi ngebikin benefits ke teman-teman, itu belajar kah, ataupun bahkan bisa nge-monetize di sana juga ada possibility itu gitu. Terus tadi belajar kayak semua orang ngomongin belajar, dan poin ketiga soal connection itu totally agree. Aku juga cukup udah ngalamin maintain hubungan baik sama orang, tiba-tiba orang jadi apa, dan akhirnya sangat tiba-tiba gitu, oke, ngasih opportunity yang mungkin kita nggak expect sama sekali gitu, tiba-tiba dia nge-share, bisa nggak nih, bisa, oh ternyata ada opportunity di sini gitu. Jadi itu. Dan yang poin keempat adalah growth mindset. Ya, Itu soalnya teman-teman, jadi ilmu dan koneksi itu menurut aku nggak bisa dibuild satu hari ya gitu. Jadi kayak, oh misalnya buat teman-teman yang fresh grade, oh gue keterima nih kerja di brand ini gitu. Tapi kalian baru follow setelah kalian udah kerja di situ misalnya. Ya enggak gitu. Alasan ya kamu saat mulai dari apply kerja aja, kamu tuh harusnya udah tahu si brand itu tuh apa gitu. Karena itu nyangkut lagi nanti ke HR gitu kan. HR pasti biasanya kan akan nanya, kenapa kamu memilih ini gitu. Ya, kalau informasi kamu terbatas mengenai perusahaan itu, ya ada kemungkinan kalian juga nggak akan jadi potential candidate mereka gitu. Jadi itu informasinya nggak di-build 1-2 hari kok. Kayak misalnya kalian apply buat apa, oh dia tuh punya produk apa aja, baru panik, baru nyari gitu. Tapi kan akan lebih baik kalau dari kemarin-kemarin kalian udah ngikutin, jadi kalian hafal sendiri, oh gini. Terus kayak misalnya nih ya, kalau aku suka jalan-jalan tuh suka ke toko, lama banget. Mungkin nggak beli apa-apa ya, mungkin belinya cuma 1-2 gitu. Tapi kalau kayak ke toko tuh aku kayak nelusurin raknya gitu. Buat apa? Buat kayak, misalnya suatu hari kalian kerja sama sama brand itu, oh iya mbak, ya ampun aku sering banget ngeliat si produk ini, uh, iya ya benar ya brandingnya tuh gini 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 ya misalnya gitu. Terus atau kalian juga bisa consideration buat ini, brand mana yang sering banget dipromosiin harga murah. Nah itu mungkin consideration buat kalian yang in the future kerja di brand yang misalnya lebih premium, lebih expensive gitu ya. Kalian bisa notice nih, oh brand ini tuh sering didiskon nih. Karena kan kalau namanya orang diskon kan, kalau brandnya brand premium, diskon itu tuh hal yang uh, so far menurut pengalaman dan yang aku pelajarin, diskon itu nggak selalu meningkatkan penjualan. Ada orang yang kayak, ih brand ini diskon, berarti brand ini brand murah dong gitu. Karena di diskon gitu loh. Mereka udah nggak percaya lagi sama misalnya brand mahal ya. Let's say apa brand kosmetik mahal gitu. Satu barang kecilnya aja misalnya 5 juta gitu ya. Kayak mungkin cuma 50 mili tapi 5 juta. Tapi dia nggak pernah diskon tuh. Tapi karena produknya bagus, orang jadi beli gitu loh. Tapi kalau misalnya harga 5 juta itu tiap bulan, tiap payday misalnya ya, atau tiap tanggal kembar tuh dia diskonnya sampai 70% gitu. Orang kan jadi nanya, ini brand lo beneran jual 5 juta nggak sih? Kayak lo kan rugi banget kalau misalnya setiap bulan lo ada jual, masa dari 5 juta jadi 1 juta misalnya gitu kan. Apa ya itu kadang-kadang kalau target kalian itu tuh orang kelas atas, mereka nggak mempan diskon itu buat mereka. Nah tapi kalau kalian sering lihat brand itu ada diskonan terus murah terus, oh ya udah kalian know their audience. Dan ini juga know your audience juga, misalnya in the future kalian misalnya kerja di retail yang ya mungkin brandnya selevel mereka harganya, oh mau bikin bundling, mau bikin apa kolaborasi, cocok deh kayaknya soalnya kita sama gitu. Jadi ya gitu sih, nggak bisa dibuild 1-2 hari gitu, mesti continuous gitu. oke, mantap. Thank you so much Kak Fania. Jujur personally aku pengen banget tuh kalau ini nggak ada guideline, aku harus tanya apa sama Kak Fania. Dan kenapa ada guideline? Karena biar teman-teman kenal sama Kak Fania. Kalau aku tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang emang cukup spesifik ke arah sana, mungkin akan lebih lama, dan tertarik banget aku mungkin personally akan mentoring sama Kak Fania untuk tanya, masih meniti karir dan meniti bisnis, jadi kayaknya banyak banget yang bisa diambil. Jadi aku juga rekomend ke teman-teman yang masuk ke industri yang sama ataupun ada kaitannya dengan itu, boleh itu bisa kita fast track daripada kita harus mengalami kegagalan yang dialami
barangkali Kak Fania ketika trial and error suatu brand, segala macam, bisa tuh di fast track dan akhirnya lebih cepat growth-nya dan impact-nya bisa lebih gede. Itu aja di kesempatan kali ini. Thank you so much Kak Fania atas kesempatan dan sharing-nya. Hopefully teman-teman di sini bisa bermanfaat yang Kak Fania dan pasti sangat bermanfaat. Thank you semuanya. See you in the next Mental Talks. Thank you.